Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tenri dengan NIM 2022 01035. Penyakit lupus atau sistemik lupus erythematosus atau SLE merupakan penyakit autoimun yang dapat menyerang berbagai organ tubuh. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang apa itu autoimun, faktor penyebab terjadinya autoimun, jalan terjadinya autoimun, serta cara asuhan keperawatan pada penderita penyakit autoimun. Lupus adalah jenis penyakit autoimun yang terjadi ketika sistem kekebalan tubuh menyerang jaringan dan sel sehat. Lupus menyebabkan sel-sel tubuh mengalami kerusakan dan peradangan. Normalnya, antibodi atau sistem kekebalan tubuh berfungsi untuk melindungi tubuh dari berbagai sel abnormal atau asing, seperti virus dan bakteri yang berpotensi menyebabkan penyakit. Namun, sementara itu, penyebab lupus adalah kelainan pada sistem imun yang menyerang jaringan atau sel sehat dalam tubuh. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu yang pertama faktor lingkungan, faktor genetik, dan faktor hormon. Nah, tadi kita sudah membahas ada 3 faktor yang menyebabkan terjadinya penyakit lupus, yaitu faktor lingkungan, faktor genetik, dan faktor hormon. Nah, bisa kita lihat pada gambar di atas ini ada tiga penyebab faktor terjadinya lupus. Yang pertama yaitu pada faktor lingkungan. Pada faktor lingkungan yang dapat meningkatkan risiko lupus adalah paparan racun seperti merkuri, asap rokok, dan gel natrium silika. Beberapa zat tersebut dapat memicu peradangan dan mendorong terbentuknya autoantibodi yang menyerang sel tubuh. Faktor selanjutnya yaitu yang dapat meningkatkan resiko penyakit lupus adalah genetik atau keturunan. Tak jarang orang yang memiliki riwayat keluarga terkena lupus mendapatkan hasil positif saat tes DNA autoimun. Nah, pada faktor yang terakhir yaitu faktor hormon, menurut penelitian, wanita lebih rentan mengalami lupus dibandingkan pria karena lebih banyak menghasilkan dan menggunakan hormon estrogen. Hormon tersebut membuat wanita mempunyai sistem kekebalan tubuh lebih kuat, tetapi hal ini justru akan menjadi bumerang ketika antibodi berubah menjadi autoantibodi dan menyerang sel tubuh, sehingga penyakit autoimun lebih rentan terjadi kepada wanita daripada laki-laki. Nah, dari ketiga faktor penyebab penyakit lupus tersebut, selanjutnya akan menyerang tubuh. Bisa kita lihat pada kotak warna biru paling atas, di situ ada menyerang tubuh, lalu terjadilah antibodi berlebihan yang dimana mengganggu sistem regulasi kekebalan tubuh, lalu merusak sistem kekebalan tubuh dan juga merusak atau terjadi kerusakan fungsi sel T, yang dimana sel T ini jika rusak akan rentan terhadap infeksi yang lebih sering atau lebih luas sehingga menyebabkan produksi antibodi berlebihan. Sehingga terjadilah penyakit SLE atau sistemik lupus erythematosus. Dari penyakit ini akan menimbulkan gangguan pada organ-organ tubuh seperti otak, sendi, kulit, ginjal, darah, paru-paru, dan jantung. Baik, karena tadi penyakit lupus ini menyerang beberapa organ-organ tubuh yaitu otak, sendi, kulit, ginjal, darah, paru-paru, dan jantung. Nah, pertama yang akan saya bahas yaitu gangguan pada otak. Nah, bisa kita lihat pada kotak pertama di atas yaitu aliran ke otak tidak adekuat. Yang dimaksud adalah terjadi gangguan pompa jantung pada aliran
darah yang membawa oksigen. Kemudian pada kotak kedua, iskemik jaringan otak di mana kematian suatu jaringan otak atau influx cerebral akibat kurangnya suplai darah dan oksigen ke otak sehingga terjadi penyumbatan arteri. Kemudian pada kotak ketiga terjadilah penurunan cerebral, kemudian penurunan fungsi motorik sehingga terjadi kehilangan keseimbangan dan koordinasi yang menyebabkan beberapa penderita penyakit lupus mengalami kelumpuhan. Sehingga kami mengambil diagnosa yaitu risiko cedera berhubungan dengan gangguan fungsi otak. Kami mengambil tindakan intervensi yaitu edukasi pengurangan risiko yang dimana berikan pendidikan kesehatan, kemudian ajarkan pencegahan cedera melalui implementasi sistem keselamatan pasien. Selanjutnya yaitu gangguan pada sendi, yang dimana pada kotak pertama yaitu pembengkakan pada sendi, kemudian pada kotak kedua terjadilah radang sendi, nyeri tekan, dan rasa nyeri ketika bergerak. Sehingga saya mengambil diagnosa nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik dengan intervensi yaitu manajemen nyeri yang dimana saya menemukan EBP untuk terapi relaksasi genggam jari, yaitu balon yang diisi air sebanyak kepalan tangan agar mudah untuk digenggam. Nah, dengan itu dapat dilakukan terapi genggam jari dengan menggunakan balon yang berisi air dengan cara dikepal secara perlahan agar sendi dapat rileks. Kemudian yaitu gangguan pada kulit, yaitu di mana adanya lesi akut pada kulit atau ruam berbentuk kupu-kupu di pangkal hidung dan pipi. Sehingga di sini saya mengambil diagnosa gangguan integritas kulit berhubungan dengan perubahan pigmentasi. Di mana intervensinya yaitu perawatan integritas kulit dengan cara mengidentifikasi penyebab gangguan integritas kulit, misalnya perubahan sirkulasi, perubahan status nutrisi, penurunan kelembapan suhu, penurunan kelembapan suhu lingkungan ekstrim, dan penurunan mobilitas, dan juga dapat menganjurkan kepada pasien untuk gunakan produk berbahan ringan atau alami dan hipoalergi pada kulit sensitif serta hindari produk berbahan dasar alkohol. Kemudian masuk ke gangguan pada organ ginjal, yang dimana pada kotak pertama di atas yaitu terjadinya inflamasi di ginjal atau kerusakan pada ginjal, lalu terjadilah penurunan fungsi ginjal dalam penyaringan limbah metabolik metabolik tubuh dari dalam darah melalui urin sehingga kadar racun dan cairan berbahaya mengendap dalam tubuh. Nah, pada kotak ketiga yaitu terjadi filtrasi terganggu. Ada yang namanya glomerulus di mana berfungsi untuk menyaring racun dan cairan berbahaya pada darah, tapi sudah tidak berfungsi lagi. Lalu pada kotak keempat terjadilah proteinuria, yang dimana dalam urin manusia melebihi batas normal yaitu lebih dari 150 mg per 24 jam. Nah, maka akan menyebabkan gagal ginjal, sehingga inilah yang menyebabkan lupus nefritis, yang dimana terjadi komplikasi pada ginjal karena memproduksi protein secara berlebih atau memproduksi antibodi secara berlebih sehingga menyerang jaringan dan organ sehat termasuk ginjal. Sehingga di sini saya mengambil diagnosa retensi urin berhubungan dengan inhibisi arkus refleks, yaitu intervensinya mendukung keperawatan program pengobatan, yaitu dengan cara mengidentifikasi kepatuhan menjalani program pengobatan, lalu membuat komitmen pada pasien untuk menjalani program pengobatan dengan baik, dan selalu menginformasikan kepada pasien untuk program pengobatan yang harus dijalani. Kemudian yaitu masuk pada darah, yaitu di mana menyebabkan Hb turun sehingga terjadi penurunan suplai O2 dan mengakibatkan terjadi adenosina trifosfat menurun, yaitu di mana adenosina ini adalah molekul pembawa energi yang penting bagi tubuh, namun menurun, maka menyebabkan kelelahan atau keletihan. Sehingga saya mengambil diagnosa keletihan berhubungan dengan kelelahan fisiologis dengan intervensi yaitu manajemen energi, yaitu dapat dilakukan mengidentifikasi terlebih dahulu gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan. Lalu dapat dianjurkan kepada pasien
yaitu tirah baring atau anjurkan melakukan aktivitas secara bertahap. Kemudian masuk ke organ paru-paru, yaitu di mana pada kotak pertama terjadi penumpukan cairan pleuritis, yaitu penumpukan cairan yang disebabkan infeksi bakteri, virus, atau jamur, sehingga terjadi cedera autoimun pada paru-paru. Kemudian pada kotak kedua terjadi gangguan jumlah produksi cairan dan absorpsi yang bisa dilakukan oleh pleura visceralis. Maksudnya yaitu ada sebuah cairan yang namanya cairan serosa berfungsi melumasi permukaan pleura untuk mengurangi gesekan akibat pergerakan otot. Namun di sini terjadi gangguan jumlah produksi cairan sehingga terjadi tekanan intrapleura. Maka terjadilah gangguan fungsi pleura di mana pembengkakan yang menyebabkan gesekan menimbulkan nyeri ketika paru-paru mengembang dan mengempis. Akibat dari itu, terjadilah penimbunan cairan di kafum pleura, yaitu cairan itu adalah serosa yang seharusnya menjadi pelumas, namun karena adanya pembengkakan sehingga terjadi tekanan intrapleura, sehingga paru-paru berkembang tidak normal dan menyebabkan dyspnea, yaitu kesulitan bernapas. Diagnosanya adalah pola nafas tidak efektif berhubungan dengan distres nafas. Intervensinya adalah manajemen jalan nafas sehingga dilakukan intervensi yaitu monitor pola nafas, monitor subtum, dan menganjurkan pasien untuk posisi semi-volar atau volar dan juga lakukan fisioterapi dada. Kemudian masuk ke penurunan kapasitas ventilasi, yaitu akibat tekanan yang berlebih sehingga ventilasi tidak mampu bekerja dan terjadi gangguan pertukaran gas. Dan saya mengambil diagnosa yaitu gangguan pertukaran gas berhubungan dengan ketidakseimbangan ventilasi perfusi. Intervensinya yaitu pemantauan respirasi, dilakukan monitor frekuensi irama, kedalaman dan upaya nafas, lalu monitor juga pola nafas. Dan monitor adanya produksi subtum dan memonitor adanya sumbatan jalan nafas. Terakhir yaitu masuk ke organ jantung. Pada kotak pertama yaitu terjadi inflamasi perikardium, yaitu terjadi peradangan pada selaput pembungkus jantung. Kemudian pada kotak kedua yaitu pengisian ventrikel terlambat atau penumpukan cairan di jantung. Lalu pada kotak ketiga yaitu curah jantung menurun, yaitu darah mengalir terlambat ke ventrikel sehingga menyebabkan masalah pada jantung, sehingga terjadi kontraksi jantung yang bisa saja terjadi serangan jantung mendadak akibat kurang suplai darah. Sehingga saya mengambil diagnosa penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan irama jantung. Intervensinya yaitu perawatan jantung dengan cara mengidentifikasi tanda atau gejala primer penurunan curah jantung seperti dyspnea dan kelelahan. Kemudian mengidentifikasi tanda atau gejala sekunder penurunan curah jantung seperti peningkatan berat badan, rongki basah, batuk, dan kulit pucat. Atau bisa juga dilakukan monitor tekanan darah dan monitor intake dan output cairan. Untuk pemeriksaan penunjang menurut Marton 2012, yaitu dapat dilakukan pemeriksaan darah, kedua imunologi, ketiga fungsi ginjal, keempat kelainan pembekuan yang berhubungan dengan antikoagulasi lupus, kelima yaitu tes vital lupus. Baik, itu saja yang dapat saya paparkan tentang sistemik lupus erythematosus ini atau SLE. Kesimpulannya yaitu penyakit lupus ini merupakan sebuah penyakit akut yang dimana dapat terjadi 2-3 kali dalam setahun. Namun dapat juga dikatakan sebagai penyakit kronis karena penyakit ini tidak dapat disembuhkan atau belum ditemukan obat untuk menyembuhkan penyakit ini. Jadi, penderita lupus akan membawa terus penyakit ini hingga seumur hidupnya. Namun namun masih bisa untuk ditanggulangi. Baik, cukup sekian dari saya apa yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya atas nama Tenri dengan NIM 2022010035. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.